kita. Dari analisis ini kita menganalisis strength, weakness, opportunity, sama threat dari cara mempromosikan dengan cara inbound dan outbound. Kalau dengan cara inbound, strength-nya adalah kita bisa mencapai lebih banyak calon customer dan tidak terbatas secara kuantitas. Kalau kelemahannya, yaitu belum tentu calon customer akan datang atau membeli. Kalau kesempatannya adalah jika banyak pelanggan yang datang dan membeli, maka akan dapat menarik lebih banyak customer. Untuk ancamannya, jika hanya sebagian yang dapat membeli, kita tidak bisa mendapat keuntungan. Dan jika terlalu banyak pelanggan yang datang, bisa mengganggu event open house. Kalau untuk strategi promosi outbound, kekuatannya adalah kita bisa mendapatkan klien atau calon customer yang bisa dipercaya. Kelemahannya adalah kuantitas calon customer terbatas dan lebih time consuming. Kesempatannya adalah bisa mendapat pelanggan tetap, dan ancamannya adalah jika kehilangan customer, maka untuk mendapatkan customer lagi membutuhkan waktu. Sekian, terima kasih. Oke, good job. Ya, oke, terima kasih Evelyn dan teman-teman. Coba baik kita lihat lagi tadi ya. Kita lihat lagi share screen tadi. Ya. Dan kita bisa coba sama-sama belajar gitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Noni dan teman-teman. Oke, Marlene. Jadi di kelompok ini mereka lebih menyoroti kepada SWOT dari promosi mereka, Pak Chris dan Mas Bella ya. Dari promosi mereka. Jadi inbound tadi di awal sesi ini dijelaskan bahwa inbound itu adalah yang berkaitan dengan sosial media seperti itu ya. Kemudian promosi-promosi lewat ya itu tadi ya, lewat status atau story gitu ya. Dan outbound menurut mereka adalah melalui penjangkauan secara langsung gitu ya, misalnya lewat promosi ke teman, kemudian ke guru, tetangga secara langsung, begitu ya, kurang lebih ya, kalau tidak salah ya, ya kan ya? Betul tidak? Tadi inbound, outbound menurut kalian, ya kan? Iya. Iya. Nah, inbound tadi lebih kepada jangkauannya sosial media gitu ya. Nah, bisa mencapai banyak customer, kekuatannya tidak terbatas secara kuantitas. Well, oke, kekurangannya belum tentu calon konsumer akan datang dan mau membeli. Oke. Opportunity jika banyak pelanggan datang membeli, maka akan dapat lebih banyak customer. Well, oke. Ancamannya atau kemungkinan terburuknya adalah jika hanya sebagian dapat membeli, kita tidak bisa dapat keuntungan. Jika terlalu banyak pelanggan yang datang, bisa mengganggu event open house. Gimana ini Pak Chris, tanggapan dari Bapak? Iya. Dilihat dari penyampaiannya kan, jika hanya sebagian yang dapat membeli, kita tidak bisa mendapat keuntungan. Benar. Kalau hanya setengah dari produk, misalnya total produk 100 yang terjual 50, berarti dengan kata lain, kemana 50 lagi? Nggak ada yang mau beli. Nah, itu termasuk ancaman. Nah, maka dari itu, Noni dan teman-teman sudah mengantisipasinya di bagian pemaparan materinya di analisis SWOT ini. Itu udah baik. Kemudian jika terlalu banyak pelanggan yang datang bisa mengganggu event open house. Mengganggu event host.
even open house. Alasannya apa kalau terlalu banyak pelanggan? Pertama alasannya apa? Who's gonna see? Oke. Oke. Ya, jadi Noni udah bagus kok. Terlalu banyak Mungkin pelanggan. kita ada Dia tanggapan dari teman-temannya dan menjelaskan dengan baik. Tanggapan dari teman-teman Noni dan teman-teman kelompok lain? Ada tanggapan? Atau ada feedback? Harga jualnya harus konsisten. Bagaimana? Harga jualnya harus konsisten. Harga jualnya harus konsisten. Oke. Ada tanggapan lain dari kelompok lain atau dari orang lain? Faustino lah mungkin dulu. Gimana Ya. tanggapan Faustino? Iya, tanggapan Faustino seperti apa? Atau argumen Faustino seperti apa? Nggak terlalu jelas juga sih mengganggu event open house kayak gimana maksudnya. Iya, maksudnya bagaimana ini? Coba di lebih. Malahan kalau banyak itu customer lebih baik itu kan, malahan itu promosi sekolah atau apa gitu. Iya. Mana ini Noni? Bagaimana nih spesifiknya ini? Penjelasan spesifiknya. Kalau kebanyakan pelanggan yang datang, walaupun kayak bisa ngepromosiin sekolah, tapi kan kalau keramaian juga mengganggu. Like Sudirman Street. Selain mengganggu, itu juga bisa mengganggu stok di pembuatan kita sendiri. Bisa misalnya kan brown sugar kita kan itu ada batasnya, ya nggak terlalu banyak. Jadi kalau kebanyakan pembeli bisa sold out. Sold out itu langsung aja dibuat di mejanya sold out gitu. Itu mah ada solusi. Kan banyak itu kan. Misalnya kalian pernah ke mall ya kan, jalan-jalan tek ya kan. Terus lagi rame di mall. Terus kalau kita perhatikan yang misalnya makan udon lah contohnya kan. Merogami udon ya kan. Pasti itu kebanyakan ada yang mengantri lah kita ya kan. Nah, itu mungkin triknya kalau misalnya banyak yang pesan tetapi kita masih menyediakan tempat, mungkin kita buat keterangannya silakan mengantri, ya kan? Nah, itulah contohnya mungkin bagian trade. Tapi kalau untuk mengganggu open house, tidaklah. Tergantung bagaimana manajemen kalian mengolah produknya sih, dibagi-bagikan ke konsumennya. Gitu. Ya Noni, tergantung kelompoknya si Noni nih, bagaimana membagikan produk kalian dengan teratur. Oke, secara konsep apakah teman-teman dan Bapak Ibu sudah paham secara konsep? Garis besar? Bagaimana? Secara konsep ini udah baik, udah bagus. Okay. Noni, Merlin, Raymond, Faustino ini bagus. Mereka tahu produk dan mereka tahu tempatnya di mana. Atau kalian nggak tahu kalian mau masarkan di mana? Tahu kan ya? Kalian mau masarkannya di sekolah. Kalian tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada konsumen. Kalian tahu peluangnya dan kalian tahu ancamannya. Dan yang penting tinggal eksekusi aja sih. Kebanyakan konsep mah susah ya. Oke. Ada tanggapan dari teman-teman? Oke, coba kita lihat yang outbound. Kalau tidak ada tanggapan lagi, kita lihat yang outbound. Outbound itu tadi mereka menekankan, ya ini pendapat mereka ya, tadi mereka menekankan kepada
promosi secara langsung begitu kepada teman-teman atau orang tua atau guru secara tatap muka gitu ya. Bagaimana? Coba kita lihat di layar kita ini. Bisa mendapatkan klien atau consumer yang bisa dipercaya. Oke, kemudian kekurangannya mereka paparkan di sini. Kuantitas calon konsumer terbatas, lebih memakan banyak waktu gitu, time consuming. Peluangnya atau opportunity-nya bisa mendapatkan pelanggan tetap. Ancamannya jika kehilangan customer, maka untuk mendapatkan customer lagi memerlukan waktu lebih lama begitu. Ada tanggapan dari teman-teman? Ini kalau misalnya ngomongin dari perspektif perusahaannya, ini kadang kan perusahaan nggak terlalu percayain apa ya katanya, nggak terlalu peduli gitu siapa yang beli, yang penting dapat uangnya gitu. Oke. Jadi kalau mau pelanggan tetap, yang penting kita ada pelanggan lainnya gitu. Kalau ada pelanggan tetap, yang penting kita ada pelanggan lainnya. Itu gimana tuh? Maksudnya gimana? Maksudnya kan misalnya ini kan udah macet banget kan antrian kita atau apa gitu. Kalau satu tinggal, yang penting kita masih ada yang lainnya yang mau beli. Oh, jadi maksud kalau di sini adalah kita tidak terlalu terfokus pada pelanggan tertentu gitu ya? Iya. Yang penting masih ada deh yang mau beli gitu aja. Oke, yang penting masih ada yang mau beli. Mau siapa kek, yang penting ada yang beli gitu ya. Itu menurut Faustino ya. Ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain atau teman-teman lain? Tadi Faustino bilang, ya kita jangan terlalu fokus kepada seseorang atau sekelompok pelanggan. Ya kita Iya. Kalau nggak ada yang, kalau misalnya dia nggak mau beli, pelanggan lain aja. Yang penting ada yang beli gitu. Siapa Chris? Ini kelompok berapa, Sir? Kelompok berapa nih, Sir? Satu. Bolehlah kita beralih ke kelompok 2. Sudah. Oke, berarti tidak ada tanggapan lagi ya? Sudah jadi cukup jelas ya? Nah, oke. Mungkin masukannya di sini adalah ini nanti fixkan lagi ya, dimantapkan lagi apa produknya gitu. Tadi apakah coffee tadi, ya kan? Dalgona coffee tadi atau brown sugar coffee. Jadi harus ditetapkan gitu. Fixnya apa produknya? Oh, oke. Coffee, Dalgona, gitu kan? Atau kalau bisa Dalgona terlalu mahal bahan pembuatannya, oke, brown sugar dan lain sebagainya. Jadi lebih dimantapkan lagi ya produknya. Seperti itu, teman-teman. Oke, bagus. Coba kita lihat kelompok lain dulu ya. Nanti kita berdiskusi kembali. Bagaimana dengan kelompoknya Giselle? Bagaimana? Kelompok Giselle? Oke. Oke, mari kita simak bersama-sama ya, teman-teman. Silakan. Selamat pagi, Sir dan teman-teman. Pagi. Hari ini akan memaparkan diskusi tentang suatu. By the way, udah siang kita nih. Ya, nggak apa-apa. Iya, lanjut. Silakan, nggak apa-apa. Lanjut. Kita nggak akan lama kok ya. Ayo, lanjut. Silakan. Kita unmute. Masih di mute. Anggota kita ada Salin, Jesslyn, dan Giselle. Oke. Oke, jadi ini ada strength atau kekuatan
Untuk kekuatan produk kelompok kami, Jasuke dan sosis bakar sebagian besar disukai oleh orang-orang, mulai dari anak kecil sampai orang besar. Lalu dari kelemahannya, yaitu produk mudah ditiru karena simpel dan banyak disukai. Lalu untuk peluangnya, selain banyak disukai, Jasuke dan sosis bakar termasuk cemilan yang praktis, jadi bisa dimakan kapan saja. Lalu ancamannya yang bisa terjadi itu adanya penjual lain yang menjual produk yang sama sehingga terjadi persaingan. Lalu juga bisa adanya kerugian karena sedikit yang membeli. Bisa jadi karena kurangnya promosi. Itu aja. Oke, itu aja. Ya. Tunggu dulu. Back lah dulu ke itu share screen-nya. Iya. Jangan langsung di stop. Iya. Iya. Oke, ini simpel ya. Oke, tadi Gini loh, kalau menurut Pak Kris ya, izinkanlah Pak Kris ini memberi pendapat. Silakan. Di bagian S nih, strength. How to pronounce strength? I don't know, strength, gitu ya. Di Indonesia kekuatan, strength. Dikatakan di sini kekuatan sebagian besar disukai oleh orang. Nah, alasannya apa? Biasanya sih yang Pak Kris tahu, ini biasanya disukai orang ini bukan suatu fakta. That's not the fact. Is the part of opinion gitu. Itu bagian dari pendapat. Itu bagian dari penilaian subjektivitas. Kalau kita beralih ke penilaian secara benar-benar faktanya, ada nggak data yang menjelaskan bahwa kota Jakarta itu menghabiskan penduduknya suka kopi dalgona, sementara orang di luar Jakarta bisa saja tidak suka. Menurut Pak Kris ya. Bicara bagian strength ini ditekankan kepada fakta, bukan kepada penilaian subjektivitas. Paham? Paham. Dan 2 kali paham ya. 2 kali paham hampa sekali. Baik, ini masih semacam pendapat ya, Sir ya? Atau gimana? Iya. Menurut Pak Kris sendiri ini kan subjek ya. Disukai oleh orang. Sebagian besar disukai orang. Ya bisa aja banyak yang nggak suka kalau kita mau kritis. Benar kan ya? Well, ada yang suka, ada yang nggak suka kopi, ada yang suka. Mayoritas bahkan minoritas kita nggak tahu. Who knows? Gitu. We don't have a fact, we don't have a data. Lalu overallnya weakness, opportunity dan lain sebagainya bagus, udah tepat ya. Misalnya kelemahan dari produk ini adalah produk mudah ditiru, ya benar. Karena simple dan mudah ditiru pasti itu suatu ini ya, gak ada keunikan untuk kalau kalian nontonin ya SpongeBob SquarePants, ya kan SpongeBob SquarePants kan ada resep Krabby Patty ya. Nah resep dalgona ini semua orang udah tahu ya. Atau resep apa nih sosis bakar atau Jasuke resep. Nah resep ini sebenarnya yang unik. Nah ini produknya kalian sendiri mengakui itu suatu kelemahan dan kalianlah selanjutnya bagaimana mengolah kelemahan menjadi bisa diatasi begitu. Bagaimana kalian mengatasi weakness ini? Kelemahan. Harus ada solusinya. Bagaimana kalian mengolah strength, kekuatan ini menjadi bermanfaat? Bagaimana kalian mengolah opportunity, peluang?
Ada permintaan, ada penawaran. Tuh kalian olah. Selanjutnya yang paling bawah lagi tuh, tolong di kursornya ke bawah. Iya, dan threat atau ancaman. Bisa saja terjadi adanya penjual lain yang menjual produk yang sama. Dan solusinya bagaimana kalian mengatasi ancaman ini? Threat. Itu dari Pak Kris. Ya. Semangat untuk membuat resep atau membuat produk ini. Sosis bakar dan Jasuke. Oke. Dan mungkin pendapat Sir Caleb. Ya, tadi saya apresiasi ya, sekali lagi apresiasi atas apa yang teman-teman sudah diskusikan bersama-sama dalam kelompok. Adapun tanggapan dari Sir Caleb adalah begini, teman-teman. Jadi betul tadi yang Pak Kris bilang, oke, kita jual sosis, disukai banyak orang, bisa saja ya, bisa. Ada kemungkinan orang suka sosis, suka anak remaja mungkin SMP, SMA suka sosis. Tapi mungkin kita juga harus pikirkan apa bedanya atau apa kelebihan sosis kita dengan sosis-sosis lain gitu. Ya kan? Ya kan? Seperti itu ya. Oh, sosisnya itu mungkin sosis bakar pakai apa ya? Misal pakai sambal kacang gitu misalnya. Atau sosis bakar campur kecap atau apalah dan lain sebagainya. Oh, menarik ya. Kayaknya dari teksturnya atau warnanya aku suka deh. Aku coba beli kan kayak gitu bisa. Atau ini sosis bakarnya bukan sembarang pakai daging ayam, Sir. Pakai beef misalnya. Ya kan? Sosisnya pakai beef, pakai daging sapi. Nah, itu tergantung kembali lagi ya ke kreativitas kita ya, ke kreativitasan kita dan inovasi dari masing-masing. Intinya begini, apa yang kita coba ajukan atau kita coba jual ini membuat orang yang akan membeli interest gitu, feeling interested, merasa tertarik dengan apa yang kita tampilkan gitu. Kan bisa kan orang misalnya ini mah kayak biasa aja ini mah makanannya gitu, bisa ada kemungkinan perkataan itu keluar. Nah, maka kita harus memiliki kelebihan yang menonjol gitu. Tadi saya sudah sebutkan contoh-contoh. Dan weakness itu karena tadi simple dan baik disukai, maka harus ada yang beda dari sosis kita ini apa? Yang beda dari sosis lain yang unik. Nah, nanti itu bisa kalian coba rancang itu. Seperti itu. Gitu ya, opportunity, peluangnya adalah selain banyaknya apa tadi Gita? Selain banyaknya, coba bawah apa? 9 yang praktis. Oke, ya. Jadi tadi SWOT ini kan saling berkaitan. Maka itu kita tergantung pintar-pintarnya kita aja ya. Bagaimana kita membuat produk kita ini disukai dan kelemahan-kelemahan yang ada mungkin kita bisa cari solusinya seiring dengan proses kita berpikir ya atau berkreasi dengan produk ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Ada tanggapan lain? Ya, ada yang memberi tanggapan lain? Oke, kalau tidak ada mungkin Sir Caleb bisa tambahkan untuk next kegiatan kita ke depan. Bagaimana Sir Caleb? Oke, siap. Terima kasih Pak Kris, Miss Bella dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk kalian semua yang sudah. Tepuk salut dong, Sir. Mana?
Tepuk salut ya. semangat. Oke. Oke, tepuk salut. Jempol. Jempol, jempol. Jempol. Salut. Salut. Oke, mantap. Oke guys, terima kasih untuk kerja kerasnya dan pemikirannya hari ini. Ya, saya akan coba paparkan kira-kira kegiatan kita ke depan apa sih, Sir? Apakah kita presentasi terus atau pemaparan terus atau bagaimana, Sir? Jangan lama-lama ya, Sir ya. Ya, saya coba tampilkan ya, Sir ya, yang tadi kita diskusikan ya. Boleh ya? Iya, boleh. Oke. Bentar ya. Teman-teman. Iya. Ini kurang lebih rencananya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Jadi 2 minggu ini kita sudah mencoba untuk menentukan dan memantapkan kira-kira produk apa yang akan dihasilkan dan seperti apa pemasarannya, siapa yang akan beli dan lain sebagainya, strategi dan lain sebagainya. Nah, minggu depan guys, kita akan coba belajar menuangkan semua ini dan detailnya ke dalam sebuah proposal yang baik dan benar. Sehingga ini juga dapat menjadi pengajuan kita dalam memperoleh dana atau biaya untuk produksi tadi ya, misalnya beli bahan-bahannya, beli gelasnya atau lain sebagainya gitu ya. Lebih ke biaya produksi seperti itu. Nah, kita akan coba buat proposal dan setelah buat proposal kita coba presentasikan proposal yang baik dan benar ini kepada yang akan membaca. Baik itu nanti guru ataupun kepala sekolah ataupun teman-teman di SMA bahkan yayasan gitu, bahwa ini loh ada proyek kewirausahaan yang menjual produk ini dan akan dijual di saat ini, dipasarkannya secara ini dan lain sebagainya. Nah, setelah proposal itu ya pembuatan produk ya guys ya, selama mungkin 2 atau 3 minggu kita buat produk, promosi, flyer dan lain sebagainya. Kamu bisa tanggalnya sini dan ujungnya nanti produk itu diharapkan dapat dijual di bazar ataupun open house dan tanggal pastinya nanti akan diberitahukan. Seperti itu, student. Any question? Ya, dicarilah literasi mengenai pembuatan proposal ya. Nanti kita belajar ya guys ya. Kita sama-sama belajar buat proposal ya. Oke? Setuju? Semuanya?